Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Wa ba'd. Sahabat-sahabat ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi dengan saya dalam kesempatan yang berbahagia ini. InsyaAllah saya kembali belajar, berbagi ilmu. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian. Dan semoga sahabat-sahabat sekalian senantiasa diberikan rahmat, keberkahan, maghfirah, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung aja, tidak perlu berlama-lama. Namun sebelumnya kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam video kali ini saya akan membawa sebuah tema bahsul masail fid dinil Islam, yaitu membahas masalah-masalah di dalam agama Islam sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, dengan ijma' para alim ulama, pendapat-pendapat para ulama. Yang jelas kami akan menukil daripada kalam-kalam para alim ulama di dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi tema ini isinya kami akan menjawab semampu kami dari pertanyaan-pertanyaan jamaah. Dan dalam kesempatan ini alhamdulillah ada sebagian jamaah yang bertanya, yang mana insya Allah akan kami jawab. Yang mana pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika di dalam sholat berjamaah imam kelupaan tasyahud awal, tetapi setelah berdiri sempurna makmum mengingatkan dengan kalimat subhanallah, apakah sholatnya tetap diselesaikan lalu diakhiri dengan sujud sahwi, atau imam tersebut kembali duduk tasyahud awal karena makmum beritahu? Pertanyaan selanjutnya, apakah sama jika melakukan sholat secara sendiri? Maka jawabannya, sahabat-sahabat, apabila imam lupa melakukan tasyahud awal, kemudian diingatkan oleh makmum dengan mengucapkan kalimat subhanallah atau isyarah, maka imam apabila belum berdiri tegak sebagaimana berdiri dalam rakaat, maka imam diharuskan kembali duduk untuk melakukan tasyahud awal. Akan tetapi apabila imam telah berdiri tegak sebagaimana berdiri dalam rakaat, maka imam ini tidak diperbolehkan untuk kembali duduk tasyahud awal, karena berdiri tegak ini sudah masuk ke dalam rakaat selanjutnya. Jadi apabila kembali duduk setelah berdiri tegak, maka seolah-olah seperti menambah rukun atau gerakan di dalam sholat yang bisa membatalkan sholat. Dan ini berlaku juga bagi yang sholat secara sendiri atau munfarid. Dan jawaban ini sesuai dengan salah satu hadis daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza qamal imamu fi rak'atain", ketika imam berdiri di rakaat kedua atau dalam dua rakaat lupa tasyahud awal, fa in dzakara qabla ayastawi qa'iman falyajlis. Kemudian apabila si imam ini ingat sebelum berdiri tegak, falyajlis, maka imam diharuskan untuk duduk kembali melakukan tasyahud awal.
Tetapi fa in istawa qaiman, apabila imam sudah berdiri tegak, fala yajlis, maka imam tidak diperbolehkan untuk duduk tasyahud awal. Bahkan di akhir sebelum salam, wa yasjudu sajdatai syahwi, maka imam disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Hadis riwayat Abu Daud. Dan di hadis yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi sholati zuhri wa alaihi julusun falamma tamma sholatahu sajadatain. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah melakukan sholat zuhur dan Rasulullah SAW tidak melakukan tasyahud awal. Kemudian Rasulullah SAW menyempurnakan sholatnya, dan di akhir Rasulullah SAW melakukan sujud sahwi. Fakabbara fi kulli sajdatin, dan beliau bertakbir dalam setiap sujud sahwinya. Bahwa jalisun, dalam posisi Nabi SAW duduk. Qabla ayyusallima, dan dilakukan sujud sahwi ini sebelum melakukan salam. Kemudian makmum pun wajib mengikuti imam, sebagaimana ketika itu orang-orang yang bermakmum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun melakukan 2 kali sujud sahwi. Karena posisi makmum ketika sholat berjamaah wajib ittiba, wajib mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Sehingga ketika imam melakukan sujud sahwi, maka makmum pun wajib melakukan sujud sahwi. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut pendapat ulama, di sini saya mengambil pendapatnya Imam Syafi'i rahmatullah alaih di dalam kitab Al-Um. Beliau mengatakan, wa tasyahhudu wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahhudil awwali fi kulli salatin ghairu subhi tasyahhudani tasyahhudu awwalin wa tasyahhudu akhirin. Bahwa bertasyahud atau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap salat selain dari salat subuh itu ada 2 kali tasyahud, yaitu tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kemudian beliau mengatakan, in tarakat tasyahudal awwali wa salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil awwali sahiyan la i'adata alaih wa alaihi sajdatas sahwi li tarkihi. Apabila seseorang meninggalkan tasyahud awal dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud awal dikarenakan lupa, la i'adata alaih, maka beliau mengatakan tidak perlu mengulanginya kembali. Maksudnya mengulangi tasyahud awal atau bersolawat. Tetapi beliau mengatakan dianjurkan untuk melakukan 2 kali sujud sahwi karena meninggalkan tasyahud awal dan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian pendapat Imam Syafi'i yang ditukil dari kitab Al-Um jilid pertama halaman 228. Demikian sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, baik di dunia yang sementara ini, di akhirat yang selama-lamanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam tutur kata, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya serta kekuatan kepada kita semua untuk mengamalkan agama secara sempurna sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti kami, ikuti saya dalam video selanjutnya. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.